pembahasan ayat berikutnya, ayat ke-8 halaman 112. Kami baca: wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Kemudian kita baca dengan metode nurul bayan. Wa a mim harfu gunna musyaddad bil fathi wa amma alif mad tabi'i harakatan wa amma ma nun sakinah mudharah qabla al-kha'il maftuhah man khafa shadda fathah khaffa ta sakinah khaffat wa amma man khaffat alif mad tabi'i harakatan mawazi ya mad tabi'i harakatan mawazinu ha sakinah indal waqfi mawazinu wa amma man khaffat mawazinu Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang ke-8 yang merupakan kalimat syarat ditandai atau diawali dengan kata amma. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Kalau sebelumnya fa amma man thaqulat mawazinu, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, wa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebaliknya wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, ini merupakan kalimat syarat yang kedua. Jawabannya nanti ada di ayat yang ke-9. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya nanti ada di neraka hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya di akhirat nanti, sebagaimana yang telah lalu, bahwa akan ada penimbangan amal yang ditimbang. Ada 3, orangnya ditimbang, kemudian amalnya ditimbang, satu lagi catatan amalnya. 3 yang akan ditimbang pada hari kiamat, orangnya, amalannya, dan juga catatan amalnya. Ya. Dan meskipun orangnya ditimbang, bukan berarti orang yang gemuk pasti timbangan kebaikannya akan berat, tidak. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, pernah menceritakan dalam hadis yang sahih,
ada orang yang gemuk pada hari kiamat, tetapi ketika ditimbang beratnya tidak lebih dari seekor lalat. Kurang lebih demikian. Saya agak lupa di situ gambarnya lalat atau apa, tapi sangat ringan. Padahal orangnya berdiri. Itu gambaran bahwa tidak mesti orang yang gemuk di akhirat nanti meskipun orangnya ditimbang, tapi belum tentu itu bisa memberatkan timbangan kebaikannya. Semuanya bergantung kepada amal soleh. Ya. Kemudian pada ayat ini dijelaskan nanti di akhirat ada orang yang timbangan kebaikannya ringan, berarti dia termasuk orang yang celaka. Kalau siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan, berarti timbangan kejelekannya jauh lebih berat. Ini termasuk orang-orang yang celaka. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang tersebut orang kafir. Yang kedua orang tersebut orang muslim. Orang kafir dia timbangan kebaikannya ringan, lebih berat timbangan kejelekannya disebabkan karena tidak memiliki kebaikan. Orang kafir ketika ditimbang tidak ada berat timbangan kebaikannya. Hal tersebut karena orang kafir tidak memiliki kebaikan. Kalaupun dia memiliki kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya di dunia. Sedangkan di akhirat tidak berguna, tidak bermanfaat. Ini yang pertama. Orang yang ringan timbangan kebaikannya, berat timbangan kejelekannya, termasuk orang yang celaka. Yang pertama adalah orang kafir, karena dia tidak memiliki kebaikan, karena kebaikannya sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, dan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, tidak bermanfaat karena kekafirannya. Kemudian yang kedua orang yang muslim, tapi dia timbangan kebaikannya ringan, lebih berat timbangan kejelekannya. Dia juga termasuk orang yang celaka. Meskipun pada akhirnya setiap orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, akan ada orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan terakhir dimasukkan ke dalam surga. Itu adalah orang yang paling rendah tingkatan keimanannya. Itulah diantara besarnya nikmat iman dan Islam. Seluruh orang yang beriman, orang yang Islam, dia pasti pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang muslim, dia juga ada yang timbangan kebaikannya ringan, timbangan kebaikannya lebih berat, sehingga dia bisa jadi akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Kenapa bisa demikian? Karena dia seorang muslim, akan tapi dia telah berbuat berlebihan terhadap dirinya sendiri, berbuat kezaliman, kemudian dosa-dosanya, kejelekannya lebih besar daripada kebaikannya, sehingga ketika ditimbang di akhirat, timbangan kebaikannya sedikit, sedangkan timbangan kejelekannya lebih banyak dan lebih berat. Jadi ayat ini meliputi orang kafir maupun orang yang muslim. Orang kafir kalau memang dasarnya tidak ada kebaikan, kebaikan mereka sudah dibalas oleh Allah di dunia dan tidak bermanfaat di akhirat. Sedangkan orang muslim, sebagian orang muslim ada di antara mereka yang banyak berbuat dosa dan pelanggaran, kesalahan, berbuat berlebihan terhadap dirinya sendiri, sehingga kejelekannya lebih banyak, lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Demikian tafsir dari ayat yang ke-8. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Wa amma al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'ala al-fathi amma harfu syartin wa tafsilin mabniyun 'ala as-sukuni. Wa amma ada dua kata, wa dan amma. Wa adalah huruf athaf, huruf penggabung, mabni dengan fathah. Wa, sedangkan amma merupakan huruf syarat dan juga huruf yang menandakan penjelas, mabni dengan sukun, yaitu sukun pada huruf alif. Man
ismun mausulun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Man pada ayat ini adalah isim mausul. Yang mana kita bahas man ada 3, ada isim mausul, ada isim istifham, ada juga isim syarat. Kalau dalam ayat ini bukannya sebagai isim mausul. Mabni dengan sukun menduduki posisi rafa sebagai mubtada. Khaffa fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi at-ta'u lit-ta'nifi la mahalla laha min al-i'rabi. Khaffa merupakan fi'il madhi. Khaffa asalnya demikian, mabni dengan fathah. Adapun ta pada akhir kata tersebut disebut dengan ta ta'nits, ta yang menandakan perempuan. Kalau laki-laki khaffa, kalau perempuan khaffat. Mungkin dulu sudah pernah kita bahas ya. Mawazinu itu termasuk jamak benda yang tidak berakal. Kalau muslimuna itu jamak benda yang berakal manusia. Kalau mawazinu itu jamak benda yang tidak berakal. Timbangan. Satu timbangan mizanun, banyak timbangan mawazinu. Ini nanti akan kita bahas pada kaidah ke-82. Jamak seperti ini disebut jamak taksir. Jamak seperti ini disebut jamak taksir. Atau istilahnya dalam tata bahasa yang lain, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia tidak ada. Pada bahasa Indonesia itu tidak ada. Kalau bahasa Indonesia satu kitab, banyak kitab ya kitab, tidak ada perubahan. Satu murid. Kalau murid yang banyak, murid tidak ada perubahan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada ya, ada tambahan S misalnya, book jadi books dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Arab lebih kompleks lagi, lebih kompleks lagi. Ada lebih lengkap ya. Ada jamak yang beraturan, ada juga jamak yang tidak beraturan. Kalau jamak beraturan itu yang kemarin sudah kita pelajari, ada jamak mudzakkar salim dan ada jamak muannats salim. Itu namanya jamak beraturan. Kalau yang ini jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Taksir jadi artinya pecah atau patah, sehingga kata asalnya sudah berubah, sudah berubah, ganti bentuk yang baru. Dari mizan jadi mawazin kan jauh. Kalau muslimun jadi muslimuna masih dekat. Muslimatun jadi muslimatun juga masih mudah dikenali. Tapi kalau mizan dari mawazin itu jauh. Madrasah dari madaris juga jauh. Itu namanya jamak taksir. Kemudian mawazin jamak tidak berakal dalam bahasa dihukumi mufrad muannats. Maka di sini menggunakan fiil khaffat untuk perempuan. Kalau laki-laki khaffat. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa dalam bahasa Arab seluruh benda baik berakal atau tidak harus masuk dalam salah satu kategori laki-laki atau perempuan ya, secara lafaz bukan secara hakiki. Kemudian huruf ta pada ayat ini tak-taknya yang menandakan perempuan tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Berikutnya mawazinu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi
jumlatul fi'liyatu silatul mawsuli la mahalla laha minal i'rabi mawazinuhu. Ada dua kata, mawazinu dan hu. Mawazinu merupakan fa'il pada kalimat ini, kedudukannya sebagai pelaku atau fa'il. Marfu' hukumnya tanda rofa'nya yaitu dhamma. Mawazin wa mudhaf juga berkedudukan sebagai mudhaf. Wal ha, sedangkan huruf ha atau hu adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung mabni dengan dhamma, menduduki posisi jar sebagai mudhaf ilaih. Sedangkan kalimat fi'liyah khaffat mawazinuhu sebagai silatul mausul, keterangan dari isim mausul, tidak memiliki hukum dalam i'rab. Saudara-saudara yang mengerti rahimani wa rahmatullah, sedikit tambahan faedah ya. Dari menuntut ilmu, hendaknya kita selalu istiqomah hadir di majelis ilmu meskipun hanya sepekan sekali. Hendaknya kita istiqomah selalu hadir dalam majelis ilmu di masjid ataupun yang lainnya, paling tidak seminggu sekali, sepekan sekali. Baik dalam keadaan badannya fit, sehat, ataupun dalam keadaan capek, tetap kita hadir. Kata Nabi, orang yang hadir di majelis ilmu itu tidak akan rugi, meskipun yang mengikuti kajian dengan ngantuk-ngantuk pun itu tidak akan rugi. Maksa ya. Ya, itu tetap kita hadir, kita akan mendapatkan keberkahan. Ya. Kita akan mendapatkan keberkahan. Ya, itu di antara faedah hadir di majelis ilmu, tidak akan rugi. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan rugi orang yang hadir di majelis ilmu, meskipun ngantuk-ngantuk tetap hadir. Ya. Sepekan sekali atau lebih kita upayakan diri kita hadir di majelis ilmu, meskipun dalam kondisi capek. Nanti kalau ngaji mesti meremoleh, ya tidak apa-apa. Ya, kita akan tetap mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari majelis ilmu. Di samping itu, dengan kita hadir di majelis ilmu, kita memperbanyak teman yang soleh, dan teman yang soleh itu nanti di akhirat akan memberi banyak syafaat untuk teman-temannya. Ya. Orang yang soleh itu termasuk kata Nabi, ya, orang yang paling banyak memberikan syafaat kepada teman-temannya. Ya, maka kita memperbanyak teman soleh dengan harapan di akhirat nanti ketika kita berada dalam kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan bagi teman kita tersebut untuk menolong kita, memberikan syafaat kita, memberikan syafaat kepada kita. Teman-teman yang soleh itu akan dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ini diantara kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan orang yang hadir di majelis ilmu. Maka Nabi mengatakan orang yang menuntut ilmu hadir di majelis ilmu, meskipun dia ngantuk-ngantuk atau mungkin tidak mencatat, sekedar hadir jiping, ngaji kuping dan ngantuk-ngantuk, tetap dia akan mendapatkan kebaikan, tidak akan rugi. Demikian penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang sungguh-sungguh, ya tentunya kebaikan dan keberkahan yang didapatkan, manfaat yang diperoleh tentu lebih banyak. Om yang ngantuk-ngantuk saja dapat kebaikan, apalagi yang sungguh-sungguh sambil menghafal, sambil mencatat, sambil memperhatikan dan seterusnya. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, berikutnya kita bahas kaidah ke-82 tentang jamak taksir. Contohnya dalam ayat ini, mizanun menjadi mawazin. Kalau timbangan satu timbangan mizan. Kalau banyak mawazin. Kita bisa melihat di contoh di paling bawah, ya, contoh paling bawah itu ada mawazinu jam'u mizan atau mizanin. Mawazinu itu adalah jamak dari mizan. Kalau satu timbangan, maka kita mengatakannya dengan mizanun. Ya, itu bisa ditambah dengan tanwin, mizanun. Kalau timbangannya banyak, kita sebut dengan mawazinu. Dalam Al-Quran ada beberapa tempat disebut kata mawazin, itu artinya timbangan-timbangan. Kalau mizan juga ada, mizan berarti itu artinya satu timbangan. Ini perbedaan antara mizan dengan mawazin. Kalau mizan satu timbangan,
Al-mawazin, timbangan. Hari kiamat nama lainnya adalah Yaumul Mizan. Salah satu nama hari kiamat Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Yaumul Mizan ya. Dalilnya dalam surat Al-Qari'ah ya. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini dalil ya, pada kiamat nanti ada penimbangan amal Yaumul Mizan. Contoh yang lainnya kita baca di situ ada kitabun, jamaknya kutubun. Kalau kitabun satu kitab. Kalau kitabnya banyak, kutubun. Di situ tidak ada artinya, mungkin bisa ditambahkan sendiri kalau perlu. Yang kedua, alimun, ulama'u. Alimun artinya orang yang berilmu. Satu orang ulama, satu orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu atau ulama banyak, bahasa Arabnya ulama'u. Jadi kalau kita sehari-hari mengucapkan kata ulama itu sebenarnya aslinya dalam bentuk bahasa Arab itu bentuk jamak. Ya. Kalau kita mengatakan ulama dalam bahasa kita itu sebenarnya asalnya dalam bahasa Arab itu bentuk jamak. Kalau satu orang saja itu sebenarnya salah kalau dikatakan ulama. Tapi ini kan namanya bahasa sudah kesepakatan ya. Nek diubah malah salah. Itu juga malah salah. Ya, karena itu ya, biarkan saja, tidak masalah, tidak berdosa. Itu sudah kesepakatan, namanya bahasa ya demikian. Tapi kalau kita ingin melihat hakikat atau asalnya, ulama itu artinya bukan cuma satu. Kalau seorang ulama itu sebenarnya secara asli bahasanya salah. Ya, karena seorang ulama itu bahasanya bukan ulama tapi seorang alim. Seorang alim. Tapi kalau kita mengatakan demikian dalam bahasa Indonesia, malah pada bingung. Alim itu, kayak misalnya yang kecil. Padahal yang dimaksud adalah seorang ulama. Satu ulama alim. Kalau banyak ulama. Ya, tapi sekali lagi itu sudah bahasa yang sudah disepakati, jadi tidak ada masalah kita mengatakan seorang ulama itu tidak masalah karena memang bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau kita menilik pada bahasa aslinya bahasa Arab, ulama itu maknanya adalah jamak. Kalau satu ulama namanya alim, kalau banyak ulama baru ulama. Ya. Ulama. Kemudian contoh lainnya thoriqun, jamaknya turukun. Thoriq ada dalam Al-Quran, turukun juga ada. Ya. Thoriqun satu jalan. Kalau banyak jalan, turukun. Kemudian contoh lainnya qaribun, kerabat atau dekat. Kerabat itu dinamakan dengan qaribun. Dekat, qaribun, kerabat juga qaribun sama. Jamaknya aqribau, kerabat. Orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Qaribun, aqribau. Kemudian contoh lainnya abmun, aidamun. Abmun, aidamun. Abmun satu tulang. Kalau banyak aidamun. Nah, ini juga ada dalam Al-Quran. Abmun satu tulang. Kalau tulangnya banyak aidamun. Contoh lainnya misbahun, masabihu. Misbahun artinya lampu. Masabihu banyak lampu. Misbahun lampu, masabihu lampu-lampu. Kemudian contoh lainnya usfurun, asafiru. Usfurun artinya burung pipit. Bahasa Jawa burung umpet. Burung pipit. Asafiru, burung-burung pipit. Kemudian kita akan menambahkan beberapa contoh yang lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Nanti kalau kita baca Al-Quran, kita akan menemui lafaz-lafaz berikut ini.
memahami Al-Quran kecuali nomor 6 ya. Nomor 6 jadi itu setahu saya tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada. Nah, itu tadi kita tambahkan sebagai perbandingan untuk kata jadidun. Ada jadidun sendiri, ada jadidun sendiri. Dal dengan dal, yang satu lidahnya di dalam, yang satunya lidahnya keluar. Dal sama